presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem informasi global dan riset pemasaran. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Fatur Rozi, yang kedua Airlangga, yang ketiga siapa ini? Rian Arifin, yang keempat Muhammad Heru Mustafa, yang kelima Zadul Wasil, dan yang terakhir saya Bella Sabrila Amelia. Next. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi informasi dan intelijen bisnis untuk pemasaran global. Teknologi informasi ini mengacu pada proses organisasi untuk membuat, menyimpan, bertukar, menggunakan, dan mengelola informasi. Sistem informasi manajemen mengacu pada sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk mengelola informasi. Sistem informasi manajemen harus menyediakan sarana untuk mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, menyimpan, mengambil, dan melaporkan data yang relevan. Selain itu, sistem informasi manajemen juga perlu mencakup aspek-aspek penting dari lingkungan eksternal perusahaan seperti pelanggan dan pesaing. Kemudian salah satu komponen sistem informasi manajemen perusahaan itu adalah jaringan intelijen bisnis atau BI yang membantu manajer dalam membuat keputusan. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan akses interaktif ke data, kemudian memungkinkan manipulasi data dan memungkinkan manajer dan analis untuk melakukan analisis yang sesuai. Kemudian dalam bertukar informasi, perusahaan itu menggunakan intranet, teman-teman. Jadi tidak seperti internet publik, intranet ini adalah jaringan pribadi yang memungkinkan karyawan perusahaan yang berwenang atau orang luar untuk bertukar informasi secara aman dan secara elektronik. Kemudian di sini ada sistem Electronic Data Interchange atau EDI yang memungkinkan unit bisnis perusahaan untuk mengirimkan pesanan, mengeluarkan faktur, dan melakukan bisnis secara elektronik dengan unit bisnis lain atau perusahaan eksternal. Salah satu fitur dari EDI ini adalah format transaksinya bersifat universal. Hal ini memungkinkan sistem komputer dari perusahaan yang berbeda untuk berbicara dalam bahasa yang sama. Salah satu perusahaan yang terkenal dengan sistem EDI yang canggih itu adalah Walmart. Selama bertahun-tahun, vendor Walmart telah menerima pesanan dari pengecer di komputer pribadi menggunakan modem dial-up yang terhubung ke jaringan transmisi pihak ketiga. Kemudian pada tahun 2002, Walmart menginformasikan kepada para vendor bahwasannya mereka beralih ke sistem EDI berbasis internet. Salah satu alasan Walmart beralih dari modem ke EDI ini adalah dikarenakan sistem berbasis modem itu rentan terhadap kesalahan transmisi. Kemudian peralihan tersebut telah menghemat waktu dan biaya. Kemudian selain EDI, pengecer juga dapat menggunakan teknik yang disebut efisiensi consumer response atau ECR untuk bekerja lebih dekat dengan vendor mereka terkait dengan pengisian ulang stok. ECR ini dapat didefinisikan sebagai inisiatif bersama di mana anggota rantai pasokan bekerja sama untuk meningkatkan dan mengoptimalkan aspek rantai pasokan untuk menguntungkan pelanggan mereka. Kemudian next. Next slide.
Belum berubah ya di aku ya. Sebelumnya ada, sebelum lebih. Nah, ya, baik. Kemudian di sini ada CRM ya. CRM ini adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam organisasi atau perusahaan. Penerapan CRM yang tepat akan meningkatkan produktivitas karyawan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Salah satu tantangan dalam menggunakan CRM ini adalah mengintegrasikan data ke dalam gambaran lengkap tentang pelanggan dan hubungannya dengan perusahaan dan produk atau layanannya, apalagi bagi pemasar global. Langkah pertama yang penting dalam menerapkan sistem CRM ini adalah dengan memanfaatkan SFA atau Salesforce Automation. Salesforce Automation ini merupakan sistem perangkat lunak yang mengotomatiskan aspek rutin fungsi penjualan dan pemasaran seperti penugasan prospek, tindak lanjut kontak, dan pelaporan peluang. Alat teknologi informasi modern menyediakan sarana bagi sistem informasi pemasaran perusahaan dan fungsi penelitian untuk menyediakan informasi yang relevan secara tepat waktu, hemat biaya, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, organisasi global itu memiliki kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang efisien dan efektif, yang akan memindai dan mencerna sumber dan teknis yang dipublikasikan jurnal di negara, kantor pusat, serta di semua negara di mana perusahaan memiliki operasi atau pelanggan. Kemudian yang kedua, pemindaian harian menerjemahkan, mencerna, mengabstraksi, dan memasukkan informasi secara elektronik ke dalam sistem intelijen pasar. Kemudian yang terakhir yaitu memperluas cakupan informasi di wilayah lain yang ada di dunia. Next. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber informasi pasar. Nah, ada dua sumber informasi pasar, yaitu yang pertama manusia sebagai sumber informasi, dan yang kedua ada persepsi langsung. Nah, yang pertama manusia sebagai informasi. Nah, meskipun scanning merupakan sumber informasi yang vital, riset menunjukkan bahwa eksekutif kantor pusat perusahaan global ini memperoleh 2/3 informasi mereka dari sumber perorangan. Nah, sumber informasi eksternal yang paling besar adalah eksekutif perusahaan yang ditempatkan di luar negeri. Nah, 3/4 dari informasi yang diperoleh dari sumber manusia didapat dalam percakapan tatap muka. Hal ini disebabkan karena beberapa informasi sensitif untuk dikemukakan dengan cara lain. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, cara paling aman untuk menyampaikan informasi adalah dengan bertatapan langsung daripada tertulis. Yang kedua ada persepsi langsung. Persepsi langsung panca indera ini memberikan latar belakang vital untuk informasi yang datang dari manusia dan dokumen. Nah, persepsi langsung melibatkan semua panca indera itu. Panca indera itu berarti penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman, atau selera sebagai suatu kesatuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di negara tertentu. Nah, daripada mendapatkan informasi dari tangan kedua dengan mendengar atau membaca isu tertentu, beberapa informasi dengan mudah tersedia dari sumber-sumber lain, nah tapi membutuhkan pengalaman panca indera untuk meresapinya. Perbedaan budaya dan bahasa juga perlu ditangani, pertama untuk pasar-pasar yang penting, guna memperoleh landasan berpijak. Perjalanan tidak hanya dilihat sebagai kontrol, manajemen untuk operasi yang sudah eksis, tetapi juga sebagai alat vital dan sangat diperlukan dalam scanning informasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah riset pasar formal. Informasi adalah unsur penting dalam merumuskan dan menerapkan strategi pemasaran yang sukses. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sistem informasi pemasaran harus menghasilkan arus informasi yang berkesinambungan. American Marketing Association mendefinisikan riset pemasaran sebagai aktivitas yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik dengan pemasar melalui sebuah informasi. Dalam riset pasar global, aktivitas ini dilakukan dalam skala global. Tantangan riset pasar global adalah untuk mengenali dan menanggapi perbedaan nasional yang penting yang mempengaruhi cara informasi yang dapat diperoleh. Hal ini termasuk perbedaan budaya, bahasa, ekonomi, politik, agama, dan juga sejarah. Riset pasar dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama adalah dengan merancang dan mengimplementasikan studi dengan staf internal. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan perusahaan luar yang mengkhususkan diri. Dalam pemasaran global, kombinasi upaya penelitian internal dan eksternal sering digunakan. Tujuan riset pasar adalah untuk memahami kondisi pemasaran pada produk atau layanan terkait, serta melihat peluang di lapangan. Dengan begitu, pihak manajemen bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan. Selanjutnya adalah ruang lingkup riset pasar. Terdapat 5 ruang lingkup. Yang pertama adalah harga jual. Harga jual yaitu untuk mengukur peluang dan daya beli konsumen. Jadi perusahaan dapat mengukur berapakah harga yang dapat menjadi peluang agar produk perusahaan tersebut dapat dibeli oleh konsumen. Yang kedua adalah produk. Objek riset produk mulai dari kegunaan, nilai, rupa produk, hingga tingkat kegunaan produk. Jadi perusahaan mendesain produk tersebut agar memberikan kegunaan maupun nilai bagi konsumen. Yang ketiga, alat pemasaran. Perusahaan menggunakannya untuk menilai efektivitas alat yang digunakan dalam pemasaran. Yang keempat adalah distribusi. Distribusi yaitu untuk melihat efektivitas distribusi produk terhadap konsumen. Jadi perusahaan dapat melihat seberapa efektifnya distribusi produknya ke berbagai wilayah sampai produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir, konsumen, yaitu guna menganalisis perilaku serta kebutuhan konsumen. Jadi perusahaan juga menganalisis bagaimana perilaku serta kebutuhan konsumen agar konsumen tersebut merasa puas dan bisa loyal terhadap produk perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi riset pasar. Yang pertama adalah evaluating. Fungsi ini berguna untuk melakukan penelitian terhadap program-program atau strategi pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi ini digunakan ketika perusahaan ingin mengadakan evaluasi terkait brand positioning dengan produk pesaing, mengadakan evaluasi terkait brand positioning dengan produk pesaing, sehingga pihak marketing research pun dapat melakukan pemecahan masalah dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua adalah understanding. Dalam hal ini, perusahaan berfokus untuk memahami atau mempelajari secara spesifik preferensi pelanggan. Pasalnya, perilaku maupun kebutuhan konsumen merupakan indikator penting bagi keberlangsungan bisnis, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan jenis produk atau layanan berdasarkan permintaan pasar. Yang ketiga adalah predicting. Mengingat kondisi lapangan sangat dinamis dan tidak pasti, maka perusahaan memerlukan sebuah perakiraan guna mempersiapkan berbagai kemungkinan. Riset pemasaran biasanya menjadi bahan dasar utama dalam menyusun strategi dan perencanaan bisnis. Dan yang terakhir adalah controlling. Dengan dilakukannya evaluasi pemasaran, perusahaan dapat melihat dan meninjau setiap prosedur pelaksanaan bisnis yang sedang berlangsung. Hal ini juga meliputi pengawasan terhadap operasional, tren, demografi, hingga efektivitas penggunaan marketing tool. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis riset pasar. Nah, untuk
jenis riset pasar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama riset pasar primer, kemudian yang kedua riset pasar sekunder. Nah, untuk riset pasar primer itu didefinisikan sebagai suatu proses analisis dengan menggunakan konsumen akhir atau pihak ketiga sebagai sumber data. Nah, di sini artinya informasi langsung berasal dari konsumen produk. Nah, untuk data yang dikumpulkan ini dapat berupa kombinasi antara data kualitatif maupun data kuantitatif seperti itu. Nah, berikut beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam kegiatan riset pasar primer. Di antaranya yang pertama ada FGD atau Forum Focus Group Discussion, di mana untuk FGD ini adalah salah satu metode penelitian kualitatif. Biasanya untuk FGD ini terdiri dari sekelompok kecil dari 6 sampai 10 orang yang menanggapi survei konten yang dikirimkan kepada mereka. Artinya ada suatu poin yang dibahas dan didiskusikan dengan jumlah peserta kurang lebih 6 sampai 10. Kemudian metode pengumpulan data yang kedua yaitu ada wawancara. Nah, untuk kegiatan wawancara ini bisa dilakukan secara personal dengan mewawancara responden satu persatu. Dalam hal ini terdapat serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada narasumber untuk memperoleh data atau informasinya. Saya rasa teman-teman semua sudah begitu memahami terkait metode pengumpulan untuk jenis wawancara ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian etnografi, di mana penelitian etnografi ini merupakan metode analisis yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke dalam lingkungan alami responden dan menyesuaikan diri. Umumnya riset etnografi berlangsung dalam beberapa hari atau bahkan hingga bertahun-tahun. Kadang kita jumpai di sekitar kita ada seorang peneliti yang mereka ketika ingin melakukan analisis ataupun riset sampai ya nggak dilakukan dalam waktu yang singkat seperti itu. Ada yang sampai menginap berhari-hari karena mereka ingin mengetahui kondisi yang sebenarnya dan ingin mempertajam kualitas dari riset yang dilakukan itu. Kemudian yang terakhir itu ada kuesioner. Ya, untuk kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan yang memang diajukan kepada para responden, khususnya dalam hal ini yaitu pelanggan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu riset pasar sekunder, di mana untuk riset pasar sekunder ini menggunakan data atau informasi yang telah dikelola oleh pihak lain, entah itu media, lembaga pendidikan, pemerintah, atau lainnya. Data dalam riset sekunder meliputi majalah, buku, artikel, surat kabar, situs website, perusahaan, dan sebagainya. Jadi bisa kita pahami bahwasanya riset pasar sekunder ini merupakan data yang memang sudah diolah sebelumnya oleh pihak yang tertentu, dan ini bukan merupakan data langsung begitu. Di datanya itu diperoleh berdasarkan studi literatur. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu proses riset pasar. Nah, ketika suatu perusahaan ingin melakukan kegiatan penelitian, melakukan kegiatan riset pasar, apalagi dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, dalam melakukan kegiatan riset pasar ini tidak langsung ujuk-ujuk melakukan riset pasar, harus memperhatikan berbagai tahap-tahap ataupun proses yang dalam PPT kami dijelaskan terdapat 8 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu kebutuhan informasi, di mana kebutuhan informasi ini merupakan prasyarat awal bagi perusahaan ketika ingin melakukan kegiatan riset, di mana informasi yang digali yaitu tentang apa materi informasi itu, kemudian mengapa itu sangat penting seperti itu. Dan yang harus dipahami bagi periset khususnya yaitu mengenai orientasi pasar, kemudian orientasi strategis, dan orientasi masalah. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu mendefinisikan masalah. Nah, yang kedua mendefinisikan masalah
yang merupakan kriteria referensi. Nah, saya kutip dari buku Regan ya, ada cerita ataupun kasus dari Mattel pertama kali memperkenalkan Barbie di Jepang, di mana para manajer berasumsi bahwa gadis-gadis di Jepang akan temukan desain boneka itu sama menariknya dengan gadis-gadis Amerika. Nah, jadi ceritanya ini Mattel itu membuat atau memperkenalkan Barbie yang dia mengira bahwasanya itu akan laku untuk dipasarkan di Jepang. Namun nyatanya tidak laku, lebih seperti itu. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu perusahaan Walt Disney yang mana membuka Disneyland di Paris. Kemudian karyawan taman diharapkan untuk mematuhi kode tertulis yang terperinci mengenai penampilan pribadi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para tamu menerima jenis pengalaman yang sama terkait nama bisnis ini. Namun Prancis menganggap kode tersebut sebagai penghinaan terhadap budaya, individualisme, dan juga privasi Prancis. Nah, lagi-lagi kesalahan sebuah informasi ini menyebabkan penolakan. Jadi di sini yang perlu ditekankan dalam langkah yang kedua ini, kita harus benar-benar jeli dalam menentukan masalah apa yang timbul, khususnya ketika kita gagal dalam melakukan riset, ketika kita gagal dalam melakukan pemasaran, tentunya kita harus melakukan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini harus kita definisikan kembali apa masalah yang timbul, seperti itu. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu memilih unit analisis. Untuk unit analisis ini sendiri dapat berupa negara, wilayah, global, atau segmen dalam negara. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu langkah yang keempat, memeriksa ketersediaan data. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya data itu ada data sekunder dan juga data primer. Nah, apakah kira-kira data primer ini bisa dilakukan? Jadi kalau misalkan memang tidak bisa dilakukan, maka bisa dilakukan opsi yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan data sekunder yang ada. Seperti itu. Kemudian untuk langkah yang kelima yaitu menilai nilai penelitian seperti analisis daya dan manfaat. Nah, dalam menilai nilai penelitian ini, ketika kita melakukan proses penelitian, kita harus memperoleh yang namanya informasi, karena informasi itu akan sangat penting bagi perusahaan pastinya dalam melakukan ataupun menentukan kebijakan atau strategi pemasarannya seperti itu. Dan pastinya di dalam melakukan penelitian ini tidak menghabiskan banyak biaya pastinya, makanya harus dianalisis antara keterkaitan biaya dan juga manfaat yang bakal didapat nantinya. Apakah dengan penelitian yang dilakukan akan sebanding dengan manfaat yang akan didapatkan nantinya, seperti itu. Kemudian untuk step yang selanjutnya yaitu membuat desain penelitian seperti desain instrumen dan pengembangan skala. Jadi ketika sudah melewati kelima tahap sebelumnya, maka langkah yang selanjutnya itu mendesain, membuat rangka konsepnya, dan seterusnya. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu melakukan analisis data, melakukan analisis data seperti analisis faktor, analisis cluster, kemudian analisis conjoint, dan juga penskalaan multidimensi. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu melakukan interpretasi dan presentasi. Artinya dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, data yang diperoleh dari hasil riset yang dilakukan, itu nanti diinterpretasikan, ditafsirkan sehingga menciptakan suatu informasi yang nantinya menguntungkan bagi perusahaan. Baru kemudian setelah dilakukan interpretasi dan dihasilkan suatu keputusan, maka dilakukan presentasi seperti itu. Yang selanjutnya ini merupakan proses riset pasar, di mana di bagian awalnya yaitu tujuan perusahaan di bagian atas atau ya firm objektif itu. Nah, tujuan perusahaan ini dalam melakukan kegiatan riset kita harus benar-benar memperhatikan terkait tujuan dari riset itu apa gitu. Baru nanti kalau misalkan tujuannya sudah ditentukan, maka kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu prasyarat informasi itu. Informasi itu harus diperoleh, di mana untuk informasi yang harus diperoleh itu seperti orientasi pasar, orientasi strategi, dan juga orientasi masalah.
Baru kalau misalkan informasi sudah didapatkan, maka langsung kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu definisi masalah. Kemudian kalau misalkan sudah dilakukan tahap yang kedua, kita langsung bisa masuk ke tahap yang ketiga, yaitu dengan memilih unit analisis, di mana unit analisis ini bisa bersumber, bisa dikaji dari negara, wilayah, global, atau subgrup atau segmen dalam negara. Kemudian yang selanjutnya, untuk langkah yang selanjutnya yaitu dengan memeriksa ketersediaan data. Untuk data ini apakah bisa dengan menggunakan data sekunder. Nah, di sini ada dua opsi dalam skema ini. Jika bisa menggunakan data sekunder, maka bisa langsung ke langkah ke-7, yaitu bisa langsung melakukan kegiatan analisis data. Baru dilanjutkan dengan interpretasi dan presentasi. Namun, jika data sekunder tidak dapat digunakan, maka langkah yang selanjutnya yaitu langkah ke-5, yaitu menilai nilai penelitian. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk melakukan proses penilaian penelitian ini, kita harus menganalisis terkait biaya dan manfaat, keterkaitan antara biaya dan manfaat. Kemudian setelah itu langsung dilanjutkan dengan desain penelitian, baik itu proposal, deskriptif, ataupun penelitian. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke analisis data dan juga dilakukan interpretasi dan presentasi. Nah, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada kontrol riset pasar kantor pusat ya. Jadi di situ ada perusahaan multinasional dan perusahaan global seperti itu ya. Jadi perusahaan multinasional ini adalah atau disebut dengan PMN ya, di mana suatu perusahaan yang berbasis di suatu negara atau negara induk, tetapi perusahaan itu memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran cabang di negara-negara lain seperti itu. Salah satu contohnya adalah PT Coca-Cola Company. Kemudian ada perusahaan global ya. Jadi perusahaan global ini unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Salah satu contohnya adalah PT Unilever Indonesia seperti itu. Kemudian untuk proses penelitiannya, di mana jika perusahaan multinasional itu tanggung jawab untuk penelitian didelegasikan kepada anak perusahaan yang beroperasi seperti itu. Kemudian untuk perusahaan global mendelegasikan tanggung jawab penelitian kepada anak perusahaan yang beroperasi, tetapi tetap mempertahankan tanggung jawab dan kendali keseluruhan penelitian sebagai fungsi dari kantor pusat seperti itu. Jadi karena pemasaran secara internasional ya, atau bisa dikatakan pemasaran global, ada beberapa hal yang harus dihadapi oleh seorang peneliti. Yang pertama, peneliti pasar global harus menganalisis banyak pasar nasional daripada menganalisis pasar nasional tunggal, di mana setiap pasar mempunyai karakteristik yang unik yang tentunya harus dikenali dalam melakukan analisis seperti itu. Kemudian yang kedua, pasar yang kecil di seluruh dunia mempunyai permasalahan khusus bagi peneliti. Artinya tidak semua di dunia ini merupakan pasar besar seperti itu ya. Di potensi keuntungan yang relatif rendah di pasar yang lebih kecil hanya memungkinkan pengeluaran riset pemasaran yang sederhana. Karena itu, peneliti global harus memikirkan teknik dan metode yang tetap mempertahankan pengeluaran itu sejalan dengan potensi keuntungan pasar seperti itu. Jadi di sini perbedaan utama antara riset pasar satu negara dengan riset pasar global adalah pentingnya sebuah komparabilitas, di mana dalam praktiknya ini berarti bahwa perusahaan global harus memastikan bahwa penelitian dirancang dan dilaksanakan dengan menghasilkan data yang sebanding seperti itu. Kemudian di mana juga tertulis direktur riset harus memberikan perhatian khusus apakah data yang dikumpulkan didasarkan pada analisis emik atau analisis etik seperti itu. Jadi bisa teman-teman lihat ya, tapi sederhananya untuk analisis emik ini adalah menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri seperti itu. Artinya bisa dikatakan sebagai dari internal seperti itu ya. Kemudian ada etik. Kalau yang etik ini merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat seperti itu. Jadi lebih ke eksternal kalau seperti ini. Namun pada akhirnya direktur penelitian di seluruh dunia bertanggung jawab atas desain dan program penelitian secara keseluruhan, di mana yang harus dilakukannya ialah mengambil masukan dari seluruh dunia dan menghasilkan strategi penelitian terkoordinasi
yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai penjualan global dan tentunya untuk tujuan laba seperti itu. Mungkin cukup sekian terkait kontrol riset pasar kantor pusat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah sistem informasi pemasaran sebagai aset strategis. Banyak perusahaan global menciptakan organisasi yang rata dengan hierarki yang kurang terpusat struktur pengambilan keputusan. Organisasi semacam itu memfasilitasi pertukaran aliran informasi antar departemen sebelumnya mungkin telah beroperasi sebagai otonom. Semakin insentif informasi perusahaan, semakin besar tingkat keterlibatan pemasaran dalam aktivitas yang secara tradisional terkait dengan area fungsional lainnya. Di perusahaan seperti itu ada pemrosesan informasi paralel. Intensitas informasi dalam perusahaan berdampak pada persepsi daya tarik pasar, posisi bersaing, dan struktur organisasi. Oke, next slide mungkin. Next slide. Ini kita ambil studi kasus penerapan sistem informasi pada KFC. KFC merupakan perusahaan pertama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata penggunaan media komunikasi dan pengolahan data perusahaan KFC. Menggunakan sistem informasi berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon, KFC berada dalam naungan perusahaan yaitu Yumi Brand Inc., yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran. Operating support system. Operating support system untuk mempermudah manajemen untuk mengoperasikan perusahaan. Kemudian dibagi menjadi beberapa macam yaitu Transaction Processing System, Enterprise Collaboration System, Process Control System. Yang ketiga adalah Manajemen Support System. Manajemen dibagi menjadi Manajemen Informasi Sistem atau MIS. Yang kedua Decision Support System atau DSS. Yang ketiga adalah Information Reporting System atau IRS. Next slide mungkin. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis contoh kasus dan riset pemasaran dari KFC. Nah, awal mula krisis yang dialami perusahaan KFC adalah ketika Kentucky Fried Chicken atau KFC mendapatkan kecaman keras dari berbagai kalangan karena menggunakan kata fried. Berkonotasi negatif dan menunjukkan bahwa segala jenis makanan yang digoreng bukanlah makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Nah, pihak KFC menemukan solusi yaitu dengan menyingkat kata Kentucky Fried Chicken menjadi KFC sebagai bentuk pengelakan atas tuduhan konotasi fried yang dinilai tidak sehat oleh praktisi kesehatan dari Amerika. Nah, pada tahun 1994, perusahaan mengubah sedikit informasi yang terkandung dalam brand KFC. Nah, brand KFC jika tidak disingkat tidak lagi menunjukkan pada Kentucky Fried Chicken, tetapi menjadi Kentucky Fried Chicken, walaupun di benak masyarakat KFC tetaplah merupakan singkatan dari Kentucky Fried Chicken. Nah, usaha ini dilakukan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa ayam goreng yang diproduksi merupakan ayam goreng yang dimasak secara higienis dan dibuat dari bahan-bahan yang benar-benar fresh. Lalu strategi ini berhasil diterapkan dan menjadikan KFC sebagai restoran junk food yang digemari semua kalangan, terutama remaja. Hal ini otomatis membuat masyarakat menjadi sering mendengar nama KFC karena banyak customer yang membicarakannya di mana-mana. Nah, ada beberapa usaha pemasaran yang unik di beberapa negara selain Amerika yang memegang brand KFC. Memegang waralaba yang memplesetkan kepanjangan dari singkatan KFC untuk sebuah slogan KFC seperti Kapak Fried Chicken di Malaysia, yang berarti jika ia ayam goreng, ada lagi New Zealand KFC dengan slogan Kiwi for Chicken atau Kiwi untuk ayam. Mungkin beberapa negara tersebut menciptakan slogan yang bisa disingkat dengan KFC menjadi sesuatu yang menarik dan menciptakan image yang berbeda bagi konsumen.
Nah, Kentucky Fried Chicken menjadi salah satu penguasa pangsa pasar dengan menguasai 40% pangsa untuk kategori junk food restoran. Paling tidak sampai saat ini KFC berhasil menjual 3.500 waralaba di 80 negara di seluruh dunia dengan pertumbuhan profit yang terus meningkat tajam. Slide selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Baik, penanya pertama mungkin dari Mas Michael Hens. Oh ya, baik. Di sini saya izin bertanya ya. Tadi kan udah dijelasin cukup banyak mengenai cara-cara melakukan riset pemasaran tersebut ya. Di sini tadi juga kan dijelaskan ada 2 macam riset pasar dan beberapa banyak jenisnya. Nah, di sini saya ingin bertanya, bila kita ingin meriset pasar, apakah kita harus menggunakan semua jenis riset tersebut agar hasil yang didapat sesuai, atau hanya dari sebagian jenis-jenis tersebut saja dapat digunakan agar hasil maksimal? Mungkin itu saja pertanyaannya. Makasih. Baik, penanya kedua, Dwi Ajeng Septian. Baik, izin bertanya ya. Nama saya Dwi Aji Septiani Putri, NIM-nya 191214. Nah, tadi dijelaskan sumber informasi pasar itu ada 2, yaitu manusia sebagai informasi dan persepsi langsung dari kedua sumber informasi pasar. Mana yang paling utama atau paling penting dan mengapa? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang untuk penanya selanjutnya Aditya Prayoga. Oke, baik. Saya Aditya Prayoga, NIM 191216. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai proses riset pasar. Tadi kan dijelaskan pada step 4 itu tertulis memeriksa ketersediaan data. Nah, berarti kan dalam artian itu memeriksa data itu memeriksa data yang ingin diriset sudah tersedia atau belum. Jadi menurut tim penyaji, lebih baik mana dalam proses riset pasar kita menggunakan data yang sudah ada atau kita melakukan riset data baru dengan sendiri? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya dan teman saya berdiskusi sebentar ya. Mungkin dari kelompok 3 ada yang mau menjawab pertanyaan dulu, dipersilahkan. Silakan Muhammad Rian Arifin. Baik, terima kasih Mbak Bella. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aditya Prayoga ya, terkait kata memeriksa ketersediaan data. Apakah lebih baik dalam proses riset kita menggunakan data yang sudah ada atau kita melakukan riset data baru seperti itu ya. Jadi bagi saya terkait hal ini kita harus melihat kondisi perusahaan kita pada hari itu seperti itu. Jadi misalkan perusahaan kita adalah perusahaan baru atau startup atau sebuah perusahaan yang akan melakukan perubahan atau transisi dalam sebuah bisnisnya,
tentunya dibutuhkan data baru seperti itu. Bedanya dengan perusahaan lama yang hanya menginginkan sebuah ekspansi terhadap bisnisnya seperti itu. Jadi ini bisa menggunakan data lama atau riwayat perusahaan sendiri seperti itu. Jadi misalkan kalau perusahaan startup ya, atau sebuah perusahaan yang ingin melakukan perubahan di sebuah bisnisnya, misalkan dia ingin melakukan market research terkait produk barunya seperti itu. Artinya tidak akan ada riwayat tahun sebelumnya seperti itu. Maka dengan ini kita harus menganalisa, mungkin membuat sebuah kuesioner ataupun wawancara seperti itu untuk mendapatkan sebuah data-data yang baru seperti itu. Misalkan dengan door to door seperti itu. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan seperti itu. Misalkan daya beli pasar seperti itu. Kemudian kalau memang perusahaan itu adalah perusahaan yang sudah lama seperti itu dan ingin memperbesar ya, memperluas bisnisnya, tentunya kita bisa menggunakan riwayat dari laporan-laporan sebelumnya, misalkan dengan laporan penjualan, laporan keuangan seperti itu. Atau mungkin bisa juga kita melihat perusahaan yang sejenis seperti itu. Misalkan nih di batubara ya, misalkan di perusahaan batubara, tentunya akan banyak perusahaan batubara yang lain yang sudah lebih besar mungkin dari perusahaan kita seperti itu. Jadi kita bisa melihat sebuah websitenya perusahaan tersebut, misalkan di sebuah saham perusahaan aneka tambang seperti itu ya, atau Antam seperti itu. Jadi di sana di laporan tahunannya kita bisa melihat data-data yang mungkin kita butuhkan seperti itu. Misalkan kayak hubungannya perusahaan tersebut dengan afiliasinya seperti apa, kendalanya dan cara mengatasinya seperti apa, dan juga cara mengelola SDM-nya ataupun aktivitas eksploitasi tambangnya itu di mana saja seperti itu. Jadi mungkin itu bisa dijadikan acuan seperti itu. Artinya kebutuhan data, baik data baru ataupun menggunakan data lama, itu dikembalikan ke kondisi perusahaan pada hari itu. Itu saja mungkin dari saya, semoga menjawab. Mungkin dari Mas Aditya Prayoga ada tambahan apa? Sudah cukup jelas penjelasan dari tim penyaji. Terima kasih. Baik. Mungkin dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan jawaban dari Mas Rian? Baik, kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Ajeng yang tadi pertanyaannya dijelaskan sumber informasi pasar itu ada 2, manusia sebagai informasi dan persepsi langsung dari kedua sumber informasi pasar, mana yang paling utama atau yang paling penting. Nah, menurut saya sumber informasi pasar manusia sebagai informasi dan persepsi langsung itu sama-sama penting. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, eksekutif kantor pusat perusahaan global itu memperoleh 2/3 informasi yang mereka butuhkan itu dari perorangan, dan dalam kasus-kasus tertentu itu yang paling aman untuk menyampaikan informasi adalah dengan tatapan langsung dan bertemu langsung daripada tertulis. Nah, sedangkan persepsi panca indera langsung memberikan latar belakang vital untuk informasi yang datang dari manusia ataupun dokumen. Nah, beberapa informasi dengan mudah tersedia dari sumber-sumber lain, tapi membutuhkan pengalaman panca indera untuk meresapnya. Seperti itu. Mungkin dari Mbak Ajengnya ada sanggahan? Baik, terima kasih sudah cukup jelas. Terima kasih, Bella. Mungkin dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan jawaban saya? Sedikit menambahkan ya. Saya setuju sependapat lah dengan teman saya. Jadi dalam kasus-kasus tertentu itu cara paling aman untuk menyampaikan informasi adalah dengan bertatapan langsung daripada tertulis. Informasi yang menyangkut perkiraan perkembangan di masa depan atau bahkan penghargaan akan pentingnya hal-hal yang terjadi saat ini seringkali dipertimbangkan terlalu tidak pasti untuk ditegaskan dalam bentuk tulisan. Pentingnya komunikasi tatap muka terletak pada dinamika interaksi pribadi. Kontak pribadi memberikan kesempatan pada eksekutif untuk berada bersama cukup lama sehingga memungkinkan komunikasi yang cukup mendalam.
Diskusi tatap muka juga mengungkapkan bentuk yang amat penting dari komunikasi nonverbal. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Fatur Rozi untuk tambahannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada yang mau jawab dari Michael Hen. Oke, terima kasih Bella atas karena sudah memandu kegiatan diskusi kali ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Michael Han. Saya review kembali terkait pertanyaannya. Menurut saya, riset pemasaran ini memang sangat kompleks ya. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan ada 2 macam riset pasar dan banyak jenisnya. Nah, bila kita ingin meriset pasar, apakah kita harus menggunakan semua jenis riset tersebut agar hasil yang didapat sesuai atau hanya dari sebagian jenis tersebut saja yang dapat digunakan agar hasil maksimal? Tadi juga saya sudah menjelaskan bahwasanya untuk jenis riset pasar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu riset pasar primer dan juga riset pasar sekunder. Di mana untuk riset pasar primer ini merupakan riset pasar prioritas. Karena untuk ketajaman hasil penelitian atau hasil riset itu ada pada maksudnya bisa memperoleh data secara lebih akurat. Peluang untuk mendapatkan informasi secara langsung itu bisa diperoleh dari riset pasar primer seperti itu. Cuman kendalanya di sini untuk melakukan kegiatan riset pasar secara primer itu membutuhkan waktu dan juga biaya yang sangat banyak, kurang lebih seperti itu. Karena dalam proses melakukan riset ini tidak segampang kita melakukan kegiatan riset pasar secara sekunder. Di mana kalau misalkan kita melakukan kegiatan riset pasar secara sekunder, itu kita hanya bermodal studi literatur kayak gitu. Dan juga data di sana sudah ada dibandingkan dengan kita melakukan kegiatan riset secara primer. Dari segi pembiayaan dan juga dari segi waktu itu memang lebih lebih efisien menggunakan yang sekunder. Cuman pertanyaannya di sini apakah dengan dilakukannya kegiatan atau riset pemasaran secara sekunder itu mampu menjawab permasalahan yang sudah permasalahan tersebut begitu. Nah, kalau misalkan dengan data ataupun hasil riset sekunder itu belum bisa mampu menjawab, maka hal yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan riset pasar secara primer. Balik lagi ke pertanyaannya, apakah harus menggunakan semua jenis riset? Tentu jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Itu hanya sebatas pengopsian ya. Untuk pengopsian, apakah periset itu nantinya menggunakan riset pasar primer ataupun riset pasar sekunder, atau bahkan mereka menggunakan kedua-duanya itu diperbolehkan, tapi bukan merupakan suatu keharusan seperti itu. Tentunya nanti dengan menggunakan kedua riset tersebut atau metode combine ya, itu akan menciptakan kemaksimalan tersendiri dari proses riset itu. Nah, mungkin dari saudara penanya ada feedback atau gimana? Mungkin udah cukup jelas ya. Berarti intinya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita dan modal yang kita punya berapa. Udah cukup jelas. Iya. Terima kasih. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Atau mungkin dari teman-teman kelompok 3 ingin menambahkan, dipersilakan. Atau kalau misalkan sudah ada tambahan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Tadi kita telah melakukan presentasi dan juga tanya jawab. Maka waktunya saya akhiri presentasi dari sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.